Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita melanjutkan topik yang ketiga sebagai kelanjutan dari topik yang kedua di bab 4 ini. Bab 4 ini membahas mengenai hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama Bapak Dani Wardani sebagai tim PPKN Kota Bandung. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah mengenai hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Adapun setelah mempelajari mengenai hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah, anak-anakku diharapkan dapat membangun nilai-nilai proaktif dan responsif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Yang selanjutnya, anak-anakku diharapkan dapat menjelaskan hubungan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian dapat menjelaskan hubungan struktural pemerintahan pusat dan daerah, serta dapat menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Cara pertama disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara kedua dikenal sebagai desentralisasi, yakni segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah. Terdapat tiga faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Fungsi pertama yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat. Yang kedua, fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pelayanan yang bersifat lokal, melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar, dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing. Sementara secara struktural, hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut, daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Untuk materi yang kedua, mengenai hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya, pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional, adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya.
Sementara untuk hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah dapat dilihat pada bagan seperti berikut. Bagan ini menjelaskan tentang hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Di sini anak-anakku dapat melihat di mana posisi yang paling atas diduduki atau di sana diperlihatkan mengenai kedudukan presiden. Di mana presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri. Di sini terbentuk ada yang dikatakan dengan departemen atau lembaga yang dalam bentuk departemen, dan kemudian presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu salah satunya oleh menteri dalam negeri. Nah, itu semua yang dikatakan sebagai pemerintah pusat. Presiden, menteri dalam negeri dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh gubernur sebagai kepanjangan tangan di daerah tingkat 1. Gubernur dalam melaksanakan tugasnya di tingkat 2 dibantu oleh bupati atau wali kota. Sampai di sini digambarkan dalam bagian ini sampai kepada pemerintahan yang paling bawah, yaitu di tingkat kecamatan. Nah, dalam menjalankan tugasnya ada, kita lihat semua, ada garis koordinasi antara gubernur dengan DPRD tingkat 1 atau di tingkat provinsi. Kemudian bupati atau wali kota dalam melaksanakan tugasnya bersama-sama dengan DPR di tingkat 2 atau kabupaten kota. Nah, untuk materi ini dicukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan anak-anakku dapat mengerti mengenai hubungan struktural pemerintahan pusat dan daerah, yang dimana dalam bagian ini sudah cukup jelas. Demikian untuk pertemuan kali ini, dicukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syamolek.